This call is now being recorded. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu terkait dengan komponen pneumatik dan saluran pembuangan yang ada di teknologi elektromekanik, serta nanti untuk pembahasan praktikum ya, yang nanti saya integrasikan ke dalam elektronika terapan yang sekarang banyak digunakan dalam proyek elektronika, khususnya di SMK ya. Terkait hal itu, panjenengan persyaratannya harus sudah mengerjakan tugas 1 dan tugas 2 yang ada di Google Classroom. Bisa dipahami ya? Terus yang kedua, terkait dengan tugas praktek. Kemarin sudah dibentuk, silakan nanti dibuat, boleh dipraktekkan ataupun boleh dirakit di rumah. Yang penting pada saat pembelajaran praktek itu panjenengan sudah siap untuk melaksanakan yang namanya tes praktek individu. Pada saat praktek itu nanti panjenengan kelompok, tapi untuk tes prakteknya nanti individu. Jadi nanti ketahuan dalam perkelompok itu mana yang benar-benar mengerjakan tugas praktek dan mana hanya nitip nama saja. Kalau misalkan nitip nama saja itu otomatis tidak tuntas atau nilai produktifnya kurang. Jadi nanti pengaruh sama kenaikan kelas. Bisa dipahami ya? Ya, saya lanjut. Untuk selanjutnya, izin untuk share screen. Suara saya apa masih masuk, Yumiko? Ya, saya share screen. Nah, ini beberapa contoh ya di rangkaian. Nanti panjenengan buat sesuaikan dengan produk yang kemarin kita sepakati, yaitu rangkaian flip-flop ya. Sudah ada. Tampilan share screen saya sudah nampak belum? Sudah nampak ya? Udah lah. Iya. Iya. Oke, ini tampilan PowerPoint-nya. Ini sudah saya siapkan.
Oke. Eh, Sebelumnya saya minta tolong di sini apa ketua kelas sudah hadir? Ketua kelas sudah hadir atau belum? Fat, Profi, Dimas, apa belum hadir ketua kelasnya? Belum, Pak. Belum. Oke. Selanjutnya untuk materi sendiri kemarin kita bahas ya. Yang kemarin kita sepakati bahwasanya di matematik itu terdapat unsur robotik ya. Ada yang pakai valve dan ada yang pakai elektronika terapan. Nah, mungkin ini kemarin sudah kita pelajari sampai slide terakhir ini ya. Oke, kita ke valve terlebih dahulu, melanjutkan hasil pembelajaran kemarin supaya yang kita pelajari itu step by step atau continue. Nah, ini untuk valve yang mungkin panjenengan sudah ketahui alatnya ada di sekolah kemarin ya. Atau lebih jelasnya bisa lihat di channel YouTube ya, atau bisa sekalian subscribe ya. Bisa dipahami ya? Untuk macam-macam kendali valve, nah ini sudah saya gambarkan di sini. Untuk macam-macam kendali valve, nah ini sudah saya gambarkan di sini. Untuk masuk input yang kita gunakan ke kompresor. Jangan lupa outputnya juga, outputnya ini ada di bagian atas. Terus kalau misalkan ingin melihat beberapa fitur di sini sudah ada keterangannya. Ada seat, ada disk, terus ada body, ada springnya. Nah, ketika springnya ini digunakan pada saat panjenengan nanti membuat silinder pneumatik ya yang ada di sekolah kemarin, atau kalau kurang jelas bisa lihat di YouTube. Kalian di subscribe ya. Nah, ini springnya untuk kembali ke kondisi semula. Jadi ketika pneumatik itu bekerja, nah dia ini akan nekan. Nah, nekan keluar silindernya. Nah, ketika pas batannya dilepas, maka pistonnya akan kembali ke dalam sesuai dengan gambar yang sudah saya paparkan di sini. Mulai dari seat, disk, body, spring, gasket, cover sama boltnya. Nah, ini sudah jelas ya gambarnya. Fungsinya untuk apa? Ya ini untuk mencegah aliran balik udara. Nah, setelah itu anak-anak untuk beberapa item di sini itu ada tiga. Ada ini, terus bentuk konstruksi, ya ini, dan simbolnya ini. Ini yang valve, yang return. Nah, kendali valve-nya bagaimana? Ini kendali valve-nya. Nah, kendali valve-nya bagaimana? Ini kendali valve-nya. Jadi jika pressure regulator tidak, maka tegangan udara yang akan masuk ke dalam aktuator menjadi tidak terkendali. Sehingga perlu ditambahkan proteksi untuk membuang kelebihan tekanan tersebut. Setelah itu, aktuator sendiri memiliki batas maksimum. Kisarannya 8 sampai 10 bar, tergantung jenis sama ukuran aktuator.
Jadi yang dimaksud dengan aktuator itu penggerak. Ini bentuk fisiknya, ini konstruksinya, dan ini simbol kinematiknya. Bisa dipahami? Jadi ini ketika ditekan, ini ya ditekan, maka valve-nya ini akan bekerja. Jadi ini ketika ditekan, ini maka valve-nya ini akan bekerja dan mendorong ke bagian atas yang masuk ke silinder tunggal, sesuaikan dengan rangkaian yang panjangnya buat. Nah, ini valve-nya, shuttle valve-nya, fungsinya ini ya, kayak seperti ini ya, yaitu untuk mempercepat buangan sisa tekanan di dalam aktuator yang luar atmosfer dan berfungsi pada saat tidak ada suplai udara ke dalam aktuator. Adanya valve ini akan mempercepat respon tubuhnya ke valve-nya. Jadi kita menggunakan cepat buangan udara yang dihasilkan dari kompresor. Valve ini mempercepat buangan udara. Ini gambar bentuk fisiknya dan simbol yang dihasilkan dari kompresor. Ya, fungsinya seperti itu. Nah, ini gambar bentuk fisiknya, konstruksinya, ya. Nah, di pistonnya apa sudah semua ya diinstal ya? Apa sudah semua? Nah, ini yang gambar simbolnya ini dan ini lembah kerjanya. Ini beberapa item di sini. Ada save, undo, start sampai dengan kaskade. Ini nanti bisa dilihat di kasdom. Nah, ini listnya ya. Nah, ini bentuk contoh programnya yang bisa panjenengan dapatkan di Visto. Nah, ini contoh rangkaiannya sederhana. Di sirkuitnya, jadi kita hanya butuh kompresor, katup 3/2, dan silinder kerja tunggal. Nah, ini untuk latihan prakteknya setelah ini ya. Nah, ini contoh video kinematiknya bisa dikunjungi di channel YouTube saya ya. Cari di ini, Diklat Guru Kejuruan 2021 BBPP MPV BOE VDC Malang atau sistem kendali pneumatik 2 silinder kerja ganda. Ini contohnya. Kalau pengen real untuk melihat cara kerja pneumatik. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo jika ada pertanyaan. Cahyo, Yumiko, silakan jika ada pertanyaan. Nggak ada ya? Oh, nggak ada, saya lanjut ke praktek. Jadi di laptopnya panjenengan silakan diinstal Presto FreeSim. Nah, ketika sudah panjenengan klik start ini langsung, oh belum saya share screen ya, maaf. Jadi klik start ini, all program, cari Presto FreeSim.
Ya, jika sudah, klik yang bagian sebelah kiri ya, ada kertas itu. Nah, nanti tampil lembaran putih ini. Terus buat rangkaiannya, contohnya ini ya, kompresor sama katup 32 sama silindernya. Nah, ini. Tinggal kita sambungkan. Setelah itu kasih tombol di bagian mekanik atau manuali ya. Tombol di bagian itu klik OK. Atau bisa pakai bottom ini, atau bisa pakai ini animasinya kan, maka silindernya akan maju. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, ketika ditekan lagi, dia akan mundur. Suara saya kedengaran ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi ketika dia tekan satu kali, ya silindernya akan maju, dan ketika ditekan maka kembali ke posisi semula. Jadi itu simpel dari rangkaian mekanik. Kalau saya contohkan yang lebih rinci lagi ada ini ada untuk beberapa project ya. Nah, ini contoh kendali rangkaian ya, yang ya sedikit rumit ini. Saya play aja ini. Nah, ini contoh otomatis ya, pakai A plus B plus C plus C min C plus C min A min B min ya. Ini nanti bisa dicoba di rumah atau sekalian bisa di screenshot ya. Nah, ini nanti rekamannya saya kasih. Nah, ini pergerakannya ya, pakai double switch rangkaiannya. Ini rangkaiannya ya, cukup cukup bagus ini ya. Jadi pakai toggle switch sama silinder kerja tunggal. Ini otomatis, kita tidak tekan sama sekali ya. Ini kerjanya otomatis dari sini. Ini tanpa saya tekan, dia akan kerja sendiri. Nah, ini posisi tangan, saya apa namanya, jangan tekan apa aja ya. Jadi langsung digunakan di pneumatiknya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya, saya stop dulu. Oke, kalau tidak ada, ini silakan di screenshot. Monggo, saya tunggu hanya
Monggo. Sudah di sini, Sud. Cahyo sudah di sini, Cahyo. Udah, Pak. Sudah Udah sini, saya Sud. screenshot, Pak. Sudah. Udah. Yang ini sudah. Sudah ya? Iya, udah, Pak. Oke, salah lanjut. Oke, kemarin banyak sudah mengumpulkan ke ini elektronika terapan. Itu banyak yang sudah mengumpulkan. Di sini ada TI2 yang sudah. Bentar, saya tunjukkan satu aja ya. Punyanya Rita Sundari, Uswatun, Titi Ayu, David Indra, M. Nur Effendi. Ada di sini. Nggak hadir, kan nggak hadir saya loncat. Nggak hadir ya. Nggak hadir ini saya nilai. Hadir, Pak. Terus apa? Hadir. Iya, Pak, hadir. Oh ya, oke. Tunggu dulu. Oh, Titi Ayu ya ini ya. Oke, ini punyanya Titi Ayu. Kelihatan kamera? Oh, belum ya, belum sih. Kelihatan kamera? Kelihatan ya? Kelihatan? Ya, ini contoh punyanya Titi Ayu ya. Coba saya nyalakan di sini. Titi Ayu ini yang plus yang mana? Ada kabel merah sama hitamnya mana? Mohon dijawab. Kalau nggak dijawab, nggak saya nilai ya. Saya hitung sampai hitung ketiga. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini ya contohnya. Nah, ini contoh rangkaiannya. Nanti bisa coba di rumah. Terus contohnya nanti harapannya seperti ini. Ini sudah saya buat dan teman-teman sudah banyak yang mengumpulkan terkait dengan tugas praktek ya. Nah, ini sudah dibuat sama teman-teman ya. Nah, ini contohnya.
Udah ya. Nah, ini contoh dari TI 1. Kelihatan ya videonya ya. Nah, ini sudah sama ini. Ini. Ini juga. Nah, ini ya. Ini juga. Oke ya, nanti buat seperti ini. Ini ke kelompok nyarian. Ya ya. Oke. Terus contoh nanti praktek membuat tempat sampah otomatis, manfaatkan di rumahnya masing-masing nanti. Nah ini. Ini nanti buka sendiri. Nah, nanti tempat sampahnya nutup. Ini yang nanti dibahas selanjutnya pakai program Arduino. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Itu programnya, silakan dilihat. Oke. Selanjutnya pakai ini ya, hand sanitizer. Ini. Ini airnya akan keluar. Ya, bisa paham ya? Terus pakai lampu ini juga. Ini. Atau yang terakhir ini pakai home automation ya, atau lampu dengan kendali apa? Kendali blink. Nah, ini ya.
pakai HP ya, menghidupkan lampu pakai HP. Nah, ini ketika ditekan lagi dia akan lampunya akan mati. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Monggo. Ada, Pak. Itu lengkapi satu apa? Cahyo apa Cahyo? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke ya, saya berikan contohnya. Pakai yang Arduino ya. Ini di formulanya belum tampil ya. Sudah tampil lah belum? Udah, Pak. Ya, pilih Arduino ini. Nah, ini sketnya ya. Ini mulai kita buat. Nah, ini untuk upload sama verify compile. Nah, kita pasang botnya di sini pakai Arduino ya. Nah, ini tampilannya. Nah, ini ya tampilannya ya. Pakai bot Arduino. Nah, setelah itu pasang ke botnya. Kita pasang di sini. Nah, kita pasang ini ya. Pakai kabel ini. Setelah itu kita koneksikan ke dalam ini botnya Arduino ya. Nah, setelah itu kita masukkan program kita buat. Ya. Kita klik file, open. Nah, ini sudah muncul LED 1, klik LED 1, open. Nah, ini contoh program yang paling sederhana, yaitu menghidupkan LED. Ya. Ini programnya C++.
Silakan di screenshot. Sudah? Kalau sudah, programnya saya lanjutkan. Oke. Inlet 13, ini nama lain dari pin 13 adalah LED 1. Ada void setup, pin mode, LED 1, output. Dan tiap-tiap program itu akhiri dengan titik koma. Pin 13 sebagai output sampai dengan delay-nya. Delay ini menunjukkan waktu. Berapa jeda waktu yang dibutuhkan. Nah, setelah kita buat programnya, kita atur botnya. Bot Arduino-nya, klik yang Arduino, setelah itu COM-nya pakai COM4. Nah, setelah itu compile. Nah, di sini ada status don't compile. Nah, setelah itu panjenengan transfer upload programnya ke dalam botnya. Nah, nanti ini hasilnya ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan belum? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan apa? Itunya, Pak. LED-nya. Ya. Oke ya, ini jika saya rubah menjadi 500 delay-nya, itu LED-nya akan berubah. Contohnya seperti ini. Kita compile. Terus upload. Ya, semakin cepat ya. Paham ya? Jika di sini 200, saya rubah lagi delay-nya. Ya. Oh, bentar, saya compile. Saya transfer. Oh, troubleshooting ya. Bentar. COM4. Bentar, saya kasih 500. Nah, ini COM4-nya ya. Jadi sesuaikan dengan program yang panjenengan buat. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada ya? Enggak ada. Oke.
Kalau tidak ada, ini nanti silakan dicoba di rumah ya untuk botnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti dipelajari di rumah terkait dengan penggunaan pneumatik dan robotika pakai Arduino. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, silakan disimpulkan pada pembelajaran kita hari ini. Perwakilan M. Nurul Yakin, silakan. Silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, M. Nurul Yakin, doa nih. Silakan. Silakan ditungguin doanya. Fadil, ayo Fadil. Oke ya, kalau tidak ada, terima kasih perhatian pada pembelajaran kita hari ini. Semoga manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.